Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Vaksin siapa takut? Yang jelas Raffi Ahmad nggak takut karena tadi pagi udah disuntik bersama Presiden Jokowi. Raffi, yang jelas kan kita lihat keraguan publik tuh masih ada nih soal vaksin. Yang Raffi tangkap tuh apa saja sih yang biasanya orang ragu kenapa tidak mau divaksin? Alasannya apa aja? Sebenarnya kalau ragu tuh banyak orang ragu ya karena banyaknya hoax-hoax yang beredar. Jadi orang banyak baca di sosial media. Jadi sosial media itu kadang ya itulah ini juga salah satu tugas aku juga yang kebetulan sebagai influencer aku juga harus yang sesuatu yang benar harus ditegakkan, yang salah harus kita coret. Jadi orang-orang itu berpikirnya kan ya wajar juga sih. Aduh ini pertama kali vaksinnya benar atau enggak yang seperti Kanana tadi bilang. Pertama orang minta vaksin, cepetan vaksin datang. Pas udah vaksinnya datang, ya udah Pak Presidennya dulu yang disuntik, udah Pak Presidennya mau. Itu bener nggak vitamin C dan lain-lain, ya itu wajar. Tapi dengan tadi pagi juga Pak Presiden beserta tokoh-tokoh masyarakat dan saya sendiri pun menjadi saksi dan saya pun sudah merasakan, ya ini yang pengen saya jelas-jelas sejelas-jelasnya bahwa ini bener, berarti nggak usah ragu lagi. Kalau ada yang nggak ragu lagi, ya kalau kita terus sosialisasikan yang positif, yang benar, pastinya seiring berjalannya waktu, pasti semuanya juga akan percaya. Tapi memang takes time lah. 1 minggu, 1 bulan ini memang waktunya kita untuk buat semuanya percaya dengan hal yang positif. Kalau misalnya nih fansnya Raffi nanya, Vi, terus kalau ada apa-apa gimana? Yang mau nanggung siapa? Emang Raffi mau nanggung bayarin obat kalau gue sakit habis divaksin? Misalnya ada yang nanya gitu? Ya itu dia. Gimana kita harus percaya sama pemimpin kita harus percaya sama pemerintah. Nggak mungkin juga Pak Jokowi, pemerintah, beserta tadi yang tadi Pak Erik bilang, masa melakukan hal yang drama atau sandiwara di depan jutaan masyarakat Indonesia. Dan ini kan isunya bukan isu di Indonesia aja, tapi udah isu dunia. Dan hal ini kan pasti juga pemerintah udah concern banget. Apalagi Pak Erik juga salah satu kepala yang memang saksi sibuknya. Ini kan bener-bener kita akunya sebagai masyarakat, Pak Jokowi suntik semua suntik. Ya ini udah pasti bener, apalagi yang harus diragukan. Makanya tadi dikumpulkan tokoh-tokoh masyarakat yang memang buat orang itu bener-bener ini percaya real. Jadi kita harus hapus tuh yang namanya hoax-hoax itu. Apa sih hoax paling aneh yang pernah Raffi dengar soal vaksin ini? Banyak, Kak. Jangan divaksin. Nih aku gara-gara mau vaksin. Itu 2 hari berturut-turut teror banyak. Kak jangan divaksin, nanti lumpuh. Gila. Kak jangan divaksin ini. Nah itu yang kayak gitu-gitu. Jadi apa tuh misalnya nanti lumpuh, terus apa lagi misalnya? Ada lagi. Kak ntar kalau misalnya lumpuh gimana? Kak kalau misalnya, ya mungkin kayak tadi gitu ada pernyataan yang tadi kita lihat dari salah satu anggota ngomong itu kan juga orang tuh cepat mencernanya gitu. Tapi yang saya teguhkan itu ya ini juga kan udah atensi penting banget dari pemerintah dan nggak mungkin juga lah pemerintah melakukan hal yang tidak maksimal untuk keadaan yang darurat seperti ini. Jadi ya saya sebagai warga negara dan saya menggunakan nalar saya, positif thinkingnya saya ya nggak mungkin lah pemerintah main-main gitu loh. Makanya pas saya diajakin vaksin ya saya sih mau banget, apalagi yang orang-orangnya yang udah bener-bener orang-orang penting juga gitu kan, nggak mungkin main. Oke, yang jelas sebelum Presiden Jokowi disuntik vaksin hari ini, ada yang sudah lebih dulu disuntik. Bahkan sebelum izin edar dari BP POM keluar. Saya sudah terhubung dengan relawan vaksin uji klinis COVID-19 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat malam Kang Emil. Selamat malam Mbak Nana, ada Pak Erick Thohir, Kang Raffi Ahmad, sehat-sehat semuanya. Sehat kan? Alhamdulillah sehat-sehat ya Kang. Alhamdulillah, segar bugar. Segar bugar. Kang Emil Sebagai lagi di relawan, Bandung ya Kang? Sudah 3 bulan saya sejak disuntik. Ya. Posisi lagi di Bandung, boleh nggak Iya, Kang? lagi di Bandung, habis hujan. Rasanya nggak afdol kalau mata Najwa nggak adep-adepan Kang, nggak ngelihat langsung mata Kang Emil gitu dengan mata Najwa. Kalau kayaknya kurang afdol gitu Kang. Setuju. Kan kayak Star Trek, nanti di beam langsung tiba-tiba tring saya ada di studio Mbak Nana. Boleh nggak aku gitu ya, bling, boleh nggak langsung Kang Emil? 1, 2, 3. Boleh, pakai hitungan. 1, 2, 3, telat nih hitungannya. Wih, nah itu yang muncul. Iya. Kang Emil, ternyata jadi relawan uji vaksin efeknya bisa menembus. Saya ngambil kopi dulu. Nah, ngambil kopi. gitu. Nah, efek habis disuntik vaksin bisa menembus ruang dan waktu. Ini dia. Dari Bandung bisa langsung ke studio Mata Najwa. Kang Emil, cerita dong waktu divaksinnya itu persisnya tanggal berapa aja? Udah 2 kali jadi ya divaksin nih?
Ya, karena vaksin Sinovac ini kan harus 2 kali. Saya disuntik pertama di bulan Agustus, di pertengahan, kemudian 14 harinya di awal September, sehingga sudah 2 kali. Dan berita baiknya Mbak Nana, 3 bulan setelah disuntik, darah saya mengandung 99% menurut Profesor Kusnandi Rusmil, antibodi Mbak. Jadi dalam tubuh saya sekarang alhamdulillah sudah berlimpah antibodi melawan COVID. Jadi Raffi Ahmad, jangan euforia dulu pertama karena baru disuntik sekali. Harus disuntik 14 hari kemudian yang kedua. Nah, kemudian setelah suntikan kedua baru 3 bulan si antibodi itu muncul secara maksimal. Kira-kira gitu. Dan efeknya apa aja, Kang Emil? Ceritain efeknya dong pas sejam setelah itu, kemudian hari-hari setelah itu. Jadi gini, kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ragu-ragu, yang bingung, yang nanya efeknya seperti apa ke dalam tubuh kita, nanyanya langsung ke saya. Saya tidak demam, saya tidak ada bengkak, tidak berubah jadi warna hijau atau jadi Spider-Man, nggak ada. Yang ada cuman 2 persis seperti efek ke Raffi Ahmad. 1 jam pegel aja pas disuntik, wajar ya, karena ada cairan masuk. Kemudian ngantuk-ngantuk selama 3 hari setelahnya. Nah, itu hanya 2 itu aja. Jadi kalau orang nanya, oh nanti jadi lumpuh, jadi gimana? Ya lihat saya aja, alhamdulillah sehat, bugar, penuh dengan 99% antibodi COVID. Dan insya Allah kalau seluruh rakyat Indonesia memiliki antibodi sebanyak yang saya punya, itulah keberhasilan dari vaksin yang sedang diproduksi di Bio Farma yang sama seperti yang disuntikan ke Kang Raffi atau Pak Jokowi, yaitu vaksin Sinovac. Bedanya yang untuk Pak Jokowi, Kang Raffi Ahmad adalah dibeli langsung. Kalau yang saya nanti baru diproduksi mungkin bulan Maret setelah semuanya siap, tapi bahan-bahannya sama saja. Jadi tidak usah khawatir. Insya Allah semua aman terkendali, Mbak. Oke, berarti tadi efek paling dalam tanda kutipnya paling yang terasa itu ya cuma ngantuk-ngantuk itu aja, and that's it gitu ya, Kang? Ya, karena setelah disuntik kan sebagai relawan saya wajib melaporkan ada kebiasaan atau hal baru nggak ke tubuh saya yang perlu dilaporkan. Saya merasa tidak ada perbedaan, tapi kalau ngantuk itu ada, maka apakah ngantuk karena saya kecapean, saya kurang tahu, tapi itu memang terjadi pasca penyuntikan, kira-kira itu aja sebenarnya. Oke, saya mau kembali ke Dr. Itop singkat. Dr. Itop, hasil dari penelitian yang dilakukan, efeknya yang paling tingginya apa dan paling rendahnya apa saja, Dok? Singkat saja. Yang dimaksud efek samping ya? Efek samping, Dok. Ya, jadi ada 2, yaitu lokal dan sistemik. Yang lokal itu adalah nyeri di tempat suntikan dan kemudian bisa merasa kemeng tadi, ya, dan juga bisa mengalami pembengkakan. Dan yang untuk sistemik itu yang paling banyak adalah nyeri pada otot, kemudian kelelahan, terasa kelelahan, itu gejala sistemiknya. Tetapi semua gejala ini itu berkisar antara ringan sampai sedang, dan tidak memerlukan adanya pengobatan dan bisa sembuh secara spontan. Dan hanya kurang dari 1% proporsinya yang terjadi pada subjek yang diteliti. Apa itu, Dok, yang 1% itu apa yang dialami? Yang sangat sedikit itu? Tadi yang bersifat lokal dan sistemik tadi itu totalnya hanya kurang dari 1% terjadi. Oke, jadi pada subjek efek yang itu pun diteliti. masih sangat sedikit begitu ya? Oke, baik. Saya ingin ke Raffi, jadi apalagi yang mau disampaikan terakhir, Raffi? Ya buat semuanya yang ragu, nggak usah ragu lagi karena ayo vaksin, karena memang ini adalah salah satu senjata kita juga untuk kita melindungi diri kita, melindungi keluarga kita. Dan juga kalau nanti kalian sudah divaksin, tetap patuhi protokol kesehatan, itu paling penting. Tapi sekali lagi kalian jangan takut vaksin, karena saya sudah divaksin dan saya oke-oke aja. Terima kasih Raffi sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Kami akan kembali setelah pariwara, tetap di sini, jangan kemana-mana.